Selamat siang Bu, saya Giovanni Martinus mulai dari kelas 10 MIA 2. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang hubungan antara komponen abiotik. Pada dasarnya, organisme terdiri atas unsur-unsur kimia diantaranya yaitu oksigen, air, karbohidrat, nitrogen. Unsur tersebut berada pada biosfer dan dimanfaatkan terus-menerus oleh lingkungannya. Unsur-unsur tersebut tidak akan pernah habis. Dimungkinkan karena sebagian unsur dikembalikan lagi melalui pernapasan, fotosintesis, dan pembusukan oleh pengurai. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa unsur-unsur dalam ekosistem mengalami siklus atau daur-daur. Contohnya itu daur air, daur oksigen, daur karbon, daur nitrogen. Yang pertama itu daur air atau daur hidrologi. Daur air atau daur hidrologi merupakan pergerakan air dari bumi menuju atmosfer dan kembali lagi ke bumi yang terjadi secara terus-menerus membentuk sirkulasi. Daur air ini terjadi dengan sinar matahari yang menguapkan air yang ada di laut, sungai, dan danau yang disebut evaporasi. 2. Daur fosfor. Daur fosfor merupakan pergerakan fosfor dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer yang terjadi secara terus-menerus membentuk sirkulasi. Fosfor memiliki kemampuan untuk membentuk ikatan kimia berenergi tinggi, dan fosfor ini sangat penting dalam transformasi energi dan pada semua organisme. Yang ketiga, daur sulfur. Daur ini merupakan pergerakan sulfur dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer yang terjadi secara terus-menerus membentuk sirkulasi. Dalam tubuh organisme, belerang merupakan unsur penyusun protein, sedangkan di alam baik belerang atau sulfur terkandung dalam tanah yang berbentuk mineral tanah dan di atmosfer dalam bentuk gas sulfur dioksida. 4. Daur nitrogen. Daur nitrogen merupakan pergerakan nitrogen dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer yang terjadi secara terus-menerus membentuk sirkulasi. Di alam, nitrogen terdapat dalam bentuk senyawa organik seperti urea, protein, dan asam nukleat atau sebagai senyawa anorganik seperti amoli, nitrit, dan nitrat. 5. Daur karbon. Daur karbon ini diawali oleh pemanfaatan CO2 oleh tumbuhan dan dijadikan senyawa organik yaitu glukosa melalui proses fotosintesis. Selanjutnya, glukosa disusun menjadi amilum dan diubah menjadi senyawa gula yang lain, lemak, protein, dan vitamin. Pada proses pernapasan tumbuhan dan hewan dihasilkan kembali CO2. A. Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan didefinisikan sebagai perubahan faktor abiotik akibat kegiatan yang melebihi ambang batas toleransi ekosistem biotik. Misalnya saja penggunaan kendaraan bermotor ataupun alat pengolah bahan baku yang terkadang tidak sesuai dengan standarisasi lingkungan. 1. Pencemaran air. Polusi air dapat disebabkan oleh beberapa jenis pencemar sebagai berikut, yaitu pembuangan limbah industri, sisa insektisida, dan pembuangan sampah domestik, misalnya sisa deterjen mencemari air. 2. Pencemaran tanah. Pencemaran tanah disebabkan oleh beberapa jenis pencemaran berikut ini, yaitu sampah-sampah plastik yang sukar, hancur, botol, karet sintesis, pecahan kaca, dan kaleng. Deterjen bersifat non-biodegradable atau secara alami sulit diuraikan. Zat kimia dari buangan pertanian, misalnya insektisida. 3. Pencemaran udara. Pencemaran udara dapat berupa gas dan partikel. Contohnya sebagai berikut: gas Hertz. Gas ini bersifat racun, terdapat di kawasan gunung berapi. Bisa juga dihasilkan dari pembakaran minyak bumi dan batu bara. Gas CO dan COZ, karbon monoksida atau CO, tidak berwarna dan tidak berbau, bersifat racun, merupakan khas pembakar yang tidak sempurna dari bahan buangan mobil dan mesin letup. Daur ulang limbah dan manfaatnya. 1. Macam-macam limbah, yaitu 1. Limbah organik. Limbah ini mempunyai sifat kimia yang stabil sehingga zat tersebut akan mengendap ke dalam tanah, dasar sungai, danau, serta laut. Biasanya limbah organik banyak dihasilkan dari sisa-sisa hasil kegiatan rumah tangga dan beberapa industri. B. Limbah anorganik. Limbah anorganik berasal dari sumber daya alam yang tidak dapat diuraikan serta tidak dapat diperbaharui. Daur ulang limbah dan manfaatnya. 1. Daur ulang.
Daur ulang merupakan pemrosesan kembali barang atau materi yang pernah digunakan untuk mendapatkan produk baru. Manfaat: lebih dari 60% kaleng minuman dimanfaatkan kembali. Produk daur ulang limbah. A. Limbah organik. 1. Limbah kaca. Pecahan kaca, gelas dapat didaur ulang menjadi produk baru. 2. Limbah aluminium. Di Amerika Serikat, 60% kaleng minuman didaur ulang. 3. Limbah plastik. Contohnya itu tas, botol, dan botol oli. B. Limbah organik. 1. Limbah plastik. Didaur ulang untuk menghasilkan kertas baru. 2. Limbah tumbuhan. Contohnya itu jerami, dedaunan, kotoran didaur ulang menjadi kompos yang berfungsi meningkatkan kemampuan tanah dalam mengikat air. Demikianlah Bu hasil presentasi dari video saya. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.